Kita mundur saja, situasinya sangat sulit. Baik, sabar, sabar. Ada siapa muskilat, sabar. Ayo. Pria ini tiba-tiba berbau busuk saat di tanah suci. Sampai-sampai ada orang yang menyemprotkan parfum ke pakaiannya. Ternyata gara-gara ia telah melakukan hal yang sangat mengejutkan. Semuanya diawali dari prasangka-prasangka yang baik akan mendatangkan kebaikan, dan prasangka yang buruk juga akan mendatangkan keburukan. Mengolah hati untuk selalu berprasangka baik atau husnudzon memanglah tidak mudah. Butuh latihan yang terus-menerus. Hati manusia memang diciptakan seperti air yang mendidih. Bergejolak terus-menerus, maka kita dianjurkan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menjaga hati kita. Prasangka buruk ini misalnya memang bisa saja tiba-tiba muncul begitu saja tanpa kita kehendaki. Maka kita harus segera beristighfar jika menyadari prasangka buruk itu tiba-tiba muncul dalam hati kita. Nah, baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video kali ini kami akan menayangkan tentang kisah seorang pria yang mengalami hal yang sangat mengejutkan di depan Ka'bah, yaitu dia mengalami badannya berbau busuk sehingga membuat orang lain jadi tidak nyaman berada di dekatnya. Ternyata badannya yang berbau busuk itu gara-gara ia melakukan hal yang sangat tidak terpuji. Kira-kira apa yang dilakukan pria ini sampai mendapat teguran seperti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Singkat cerita, sebut saja namanya kakek Sugiono. Pria berusia 71 tahun ini merupakan seorang jamaah haji asal Indonesia. Seperti jamaah haji yang lain, kakek Sugiono ini juga merasa senang saat menunaikan ibadah haji, karena haji ke tanah suci merupakan cita-citanya sejak lama. Namun di tanah suci ini, kakek Sugiono malah mengalami kejadian aneh yang membuat dirinya bingung. Tiba-tiba badan si kakek tersebut berbau busuk. Selain itu, kakinya juga tiba-tiba gatal dan memerah. Ternyata hal ini terjadi karena kesalahan si kakek sendiri. Ia telah melakukan hal yang tidak baik saat di depan Ka'bah. Kira-kira hal tidak baik apa ya yang dilakukan oleh kakek tersebut sehingga mengalami kejadian aneh seperti itu? Silahkan tonton video ini sampai selesai supaya kalian mengetahui jawaban selengkapnya. Saat di depan Ka'bah ketika hendak sholat berjamaah, tiba-tiba si kakek Sugiono tersebut disemprot pakai minyak wangi oleh seorang pria asing asal Pakistan. Kakek Sugiono pun tentunya sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Ternyata diketahui bahwa badan si kakek tersebut berbau busuk sehingga mengganggu jamaah yang lain. Untung saja pria asing dari Pakistan itu menyemprotnya minyak wangi sehingga bau busuk tersebut bisa tertutupi dengan wewangian. Namun penyebab kakek Sugiono tiba-tiba berbau busuk di depan Ka'bah ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Ya, ternyata si kakek ini telah melakukan hal yang tidak baik sehingga mendapat teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hal apa ya yang dilakukan oleh si kakek tersebut? Pokoknya tonton video ini sampai selesai supaya tahu jawaban selengkapnya. Nah, sebelumnya si kakek Sugiono ini ternyata sudah mengalami hal yang mengejutkan yang lain saat di depan Ka'bah. Tiba-tiba kaki si kakek tersebut terasa sangat gatal dan bengkak. Karena tak tahan, kakek Sugiono pun menggaruk kakinya itu hingga memerah. Ternyata sebelumnya si kakek ini telah melakukan hal yang juga tidak baik. Ketika itu si kakek hendak sholat di Masjidil Haram. Tak sengaja si kakek Sugiono ini melihat seorang pria yang sedang sholat. Si kaki pria ini ternyata menderita luka korengan sebesar telapak tangan.
Lalu kakek Sugiono pun membatin dalam hatinya dan membayangkan luka itu akan menempel ke lantai Masjidil Haram tersebut. Saat ia sholat, ia membatin dalam hatinya dan membayangkan lantai Masjidil Haram akan menjadi kotor karena terkena luka si pria tersebut. Namun hanya dalam beberapa detik, paha si kakek Sugiono ini tiba-tiba terasa gatal dan panas yang sangat luar biasa. Semakin si kakek ini menggaruk kakinya, semakin gatal rasanya. Dan akhirnya si kakek tersebut kakinya lalu memerah dan membengkak sebesar telapak tangan juga. Nah, di tengah rasa gatal yang sangat luar biasa itu, si kakek Sugiono ini tiba-tiba tersadar bahwa ia mengingat kembali pikirannya saat melihat pria dengan luka koreng tadi. Kakek Sugiono pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, saya datang ke sini untuk beribadah kepadamu. Jika saya melakukan kesalahan, ampunilah," katanya sambil terus beristighfar. Kakek Sugiono pun berdoa berulang-ulang dengan khusyuk sehingga ia pun larut dan lupa pada rasa gatalnya tersebut. Barulah tiba-tiba si kakek Sugiono ini menyadari bahwa bengkak dan gatal itu sudah membaik, dan beberapa waktu kemudian akhirnya hilang tanpa bekas. Subhanallah. Nah, sekarang kita kembali nih ke penyebab badan si kakek Sugiono yang berbau busuk tersebut. Ya, setelah mengalami gatal dan bengkak di kaki itu, beberapa hari kemudian si kakek Sugiono mengalami bau badan yang membuat orang lain jadi tidak nyaman. Jamaah calon haji dari negara lain yang biasanya datang dengan bis bukan naik pesawat karena jaraknya lebih dekat, tak seperti calon jamaah Indonesia yang ibadah hajinya diurus sama pemerintah dan mendapatkan pembentukan atau hotel calon haji dari negara tertentu biasanya mengandalkan tenda untuk tinggal di bukit atau tanah berkontur tinggi di sekitar Mekah. Dan jika untuk keperluan air bersih, mereka harus turun naik ke kota dari tempat kemah mereka. Akibatnya mereka jarang mandi dan membersihkan tubuh. Dah mengetahui fakta tersebut, si kakek Sugiono membayangkan pasti tubuh mereka berbau kurang sedap, apalagi cuaca panas di kota Mekah, dan fakta bahwa mereka memang jarang mandi. Nah, pada suatu waktu saat waktu sholat tiba, kakek tersebut melihat ada jamaah yang tinggal di tenda di atas bukit itu juga turut sholat. Nah, karena tak mau dekat-dekat dengan orang itu yang katanya jarang mandi itu, gara-gara si kakek tersebut pun sengaja mengambil tempat agak jauh dari orang tersebut. Namun entah mengapa setiap datang jamaah baru selalu mengambil tempat di sisi kakek Sugiono dan membuat kakek Sugiono harus bergeser. Nah, hal itu terjadi berulang-ulang sehingga si kakek tersebut akhirnya terkejut karena ia ternyata sudah bergeser semakin mendekati orang yang tinggal di tenda tersebut. Kakek Sugiono pun kembali serasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa bersalah pun membuatnya jadi tidak nyaman. Kakek Sugiono pun spontan mendatangi dia, lalu menjabat tangannya sambil mengucapkan salam. Kakek Sugiono pun bertanya, "Kamu dari mana?" Lalu orang itu membalas salam dan menjawab bahwa dirinya dari Pakistan, dan setelah itu mereka pun melakukan salat berjamaah. Nah, pada hari berikutnya kakek Sugiono kembali sholat berjamaah dan bertemu lagi dengan pria Pakistan itu yang tinggal di atas bukit. Ya, namun yang membuat kakek Sugiono terkejut tanpa bicara apapun, pria Pakistan tadi tiba-tiba sibuk mencari sesuatu di sabuknya. Kemudian ia mengacukan sebotol parfum kecil dan sibuk menyemprotkannya ke pakaian kakek Sugiono tersebut. Kakek Sugiono hanya tertegun lalu mengucapkan "Senkyo," katanya sambil tak habis pikir dengan kejadian itu. Padahal saya dan dia tidak bicara apapun tentang bau-bauan loh, kata si kakek tersebut menceritakan kisahnya. Nah, soal keduanya akan aroma tubuh pria Pakistan itu, kakek Sugiono mengaku tidak ada bau sama sekali. Bagi kakek Sugiono, dua kejadian itu sudah membuatnya belajar. Menurutnya Allah demikian sayang sehingga menegurnya.
Jangan berprasangka buruk, berbanyak beristighfar jika kita melakukan kekeliruan. Itulah pesan kakek Sugiono menutup kisahnya. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah kali ini bisa kita ambil hikmah dan juga bisa kita ambil wasilahnya. Cukup sekian video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.